Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abi Kurnia Sandi. Di sini saya akan mempresentasikan 3 materi pilihan saya pada mata kuliah pengolahan data terdistribusi. Materi yang dipilih adalah sistem operasi terdistribusi, file service, dan name service. Sistem operasi terdistribusi. Sistem operasi terdistribusi adalah salah satu implementasi dari sistem terdistribusi, di mana sekumpulan komputer dan prosesor yang heterogen terhubung dalam satu jaringan. Tujuan utamanya adalah untuk memberikan hasil secara lebih, terutama dalam file system, waktu pengolahan, keamanan, akses ke seluruh resource seperti prosesor, memori, penyimpanan sekunder, dan perangkat keras. Manfaat sistem operasi terdistribusi. Share resource, walaupun perangkat sekarang sudah memiliki kemampuan yang cepat dalam proses komputasi, atau misal dalam mengakses data, tetapi pengguna masih saja menginginkan sistem berjalan dengan lebih cepat. Manfaat komputasi. Keunggulan sistem operasi terdistribusi ini adalah bahwa komputasi berjalan dalam keadaan paralel. Proses komputasi ini dipecah ke banyak titik yang mungkin berupa komputer pribadi, prosesor tersendiri, dan kemungkinan perangkat prosesor yang lain. Reliabilitas. Fitur unik yang dimiliki oleh DOS ini adalah reliabilitas berdasarkan desain dan implementasi dari desain sistem ini. Maka hilangnya satu node tidak akan berdampak terhadap integritas sistem. Berbeda dengan hardware. Komunikasi. Lalu sistem operasi terdistribusi berjalan dalam jaringan dan biasanya melayani koneksi LAN dan WAN. File service. File service adalah suatu perincian atau pelayanan dari file system yang ditawarkan pada komputer klien. Suatu file server adalah implementasi dari file service dan berjalan pada satu atau lebih mesin. File itu sendiri berisi dari nama, data, dan atribut. File seperti kepemilikan file, ukuran, waktu pembuatan file, dan hak akses file. File system merupakan mekanisme penyimpanan online serta untuk akses baik data maupun program yang berada dalam sistem operasi. Struktur file system. Modul directory, menghubungkan nama file dengan ID file. Modul file, menghubungkan ID dengan file tertentu. Modul access control, memeriksa permission untuk operasi yang diminta. Modul access file, read atau write data file data atribut. Modul block, akses dan alokasi block disk. Modul perangkat, disk, input, output, dan buffering. Karakteristik dari file system. File system adalah file yang bertanggung jawab untuk perorganisasian, penyimpanan, pencarian, keterangan, penamaan, sharing atau pembagian, dan protection atau perlindungan dari file-file. File berisi dari 2 bagian penting, yaitu data dan atribut file. Sistem didesain untuk menyimpan dan mengatur banyak dan besar file dengan fasilitas untuk membuat, memberi nama, dan menghapus file. File system juga bertanggung jawab untuk pengontrolan dari akses file, akses terbatas ke file oleh user yang berhak, dan tipe-tipe dari akses yang diminta. Operasi pada file, data tambah atribut, create atau delete, query atau modifikasi atribut, open atau close, read atau write, akses control. Name service. Name service pada sistem terdistribusi adalah merupakan layanan penamaan yang berfungsi untuk menyimpan naming konteks, yakni kumpulan binding nama dengan objek. Tugasnya untuk meresolve nama dalam sistem terdistribusi. Nama digunakan untuk menunjuk ke suatu sesumber yang beragam dan tersebar seperti komputer, layanan service, file, dan remote object. Pengaksesan resource pada sistem terdistribusi memerlukan nama resource untuk pemanggilan, alamat, lokasi resource, pemetaan antara nama dan alamat. Manfaat dari name service adalah komunikasi, nama domain sebagai bagian dari email, resource sharing, nama domain internet, proses tidak dapat mengakses suatu sesumber jika sesumber tersebut tidak diberi nama. Location independence, perubahan lokasi tidak menuntut perubahan nama, asalkan lokasi tidak menjadi bagian dari nama resource tersebut. Security, jika sebuah nama dipilih secara acak dari himpunan besar integer, maka nama tersebut hanya bisa diketahui dari legitimate source, bukan dari menebak. Jadi, jika seorang mengetahui nama objek tersebut, maka dia memang diberitahu, karena sulit sekali untuk menebak nama tersebut.
Kebutuhan terhadap name service adalah penamaan unik yang standar, scalability, konsistensi, performa, dan availability. Mudah menyesuaikan terhadap perubahan perlindungan kegagalan. Jenis name service adalah pure name, nama yang tidak perlu diterjemahkan, karena pada nama tersebut sudah menunjuk alamat objek langsung. Contoh IP. Non-pure name, dalam mengandung suatu informasi, atribut misalnya, tentang suatu objek. Contoh, URL, alamat email, X500 directory service, dan IOR. Baiklah, itu saja presentasi dari saya. Jika ada kurang, mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.